Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue akan membahas performa pemain Chelsea yang bermain di Inggris untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia tadi malam melawan Andorra. Siapa aja yang bermain dan bagaimana performanya bakal gue bahas di video kali ini. Juga ada beberapa transfer update dan informasi mengenai squad Chelsea. Jadi jangan kemana-mana, buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya channel Bridge of Blue makin dicintai oleh YouTube ya. Kita mulai aja, Common Blues! Yes, yo! Thomas Tuchel is a forever blue ya dia. Di pertandingan perdananya langsung menurunkan 3 pemain Chelsea untuk menjadi starting line up di pertandingan melawan Andorra di kualifikasi Piala Dunia tadi malam. Dan wow, permainannya Inggris menurut gue solid banget. Memang tidak banyak beberapa variasi ya terjadi dalam serangan, tapi secara bertahan as usual Thomas Tuchel salah satu masterpiece-nya adalah solid pertahanan yang sangat solid ya menurut gue ya, dan itu yang berhasil membawa kita menjuarai UCL di bawah Thomas Tuchel. 3 pemain yang dimainkan ada Reece James, Noni Madueke, dan Palmer, dan Inggris menjadi tim yang benar-benar superior tadi malam dengan 87% penguasaan bola, 20 shoot, dan luar biasa. Walaupun skornya hanya 1-0 ya kemenangannya, tapi permainan Inggris ini begitu dominan ya di pertandingan tadi malam. Kita bahas saja untuk Reece James dimainkan di posisi kiri ya. Jadi Reece James ini menjadi salah satu inverted back juga di skemanya Thomas Tuchel ini. Walaupun ada Curtis Jones, tapi kebanyakan Curtis Jones itu lebih maju ke depan ya. Jadi dalam setup attackingnya permainan Inggris ini banyak memainkan 3 back ya. Salah satunya adalah Reece James yang diplotting sebagai center back hybrid ya. Jadi dia juga invert menuju ke sisi kiri lapangan. Ini kalau kita lihat heat map-nya, permainan Reece James ini banyak dimainkan di half field sebenarnya. Jadi membantu lini tengah karena Jude Bellingham dan Cole Palmer ini bahu-membahu ya menjadi double number 10 untuk membangun serangan. Tersisa di lini tengah adalah Henderson dan Reece James di tadi malam. Dan menurut gue permainan Reece James ini sangat fluent ya. Jadi dia bisa sangat agile memainkan perannya menjadi hybrid midfield. Dan terbukti dia mendapatkan 7.6 skor di SofaScore ya. Dan memang permainannya solid banget secara defense. Itu dia bisa menghentikan build up play-nya Andorra dari tengah lapangan. Juga dia bisa mengalirkan bola untuk membantu attack, membantu set up play untuk serangan ya. Jadi dan yang gue seneng dia bermain 90 menit guys. Ini menjadi salah satu breakthrough dia di timnas Inggris ya. Dan kita sebagai True Blue udah sepatutnya untuk happy untuk Reece James ya, karena dia akhirnya bisa kembali lagi setelah 3 musim dia selalu setback ya karena cedera. Akhirnya dia bisa bermain full dan dia bisa memainkan permainan terbaiknya ya, membawa Inggris melaju sedikit lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Dan kalau kalian lihat di sini dia mendapatkan 129 touch. Luar biasa banget karena memang aliran bola banyak mengalir ke sebelah kiri, dan you know what? Di sebelah kiri itu semuanya adalah pemain Chelsea. Cole Palmer bergerak di sebelah kiri, Noni Madueke bermain di winger kiri, dan memang kelihatannya Tuchel ini membangun koneksi kiri ini adalah para pemain Chelsea ya. Dan itu menandakan Tuchel ini bukan pelatih yang munafik lah, bukan yang naif yang pengen timnya itu diisi pemain-pemain bintang yang bisa langsung tune in ya. Tapi dia merajut tim Inggris ini dari serpihan-serpihan atau koneksi-koneksi klub supaya lebih mudah untuk dimainkan ya. Contohnya adalah dari Chelsea ini 3 pemain semuanya bermain di posisi kiri ya. Dan kalau kalian lihat akurat pace-nya Reece James, dia berhasil membuat
116 passes sepanjang pertandingan dengan 93% akurasi, guys. He is back. Dia sudah, menurut gue udah ke top performnya, dan semoga dia tidak cedera lagi dan bisa memainkan permainan terbaiknya secara konsisten ya. Karena kita tahu di Inggris ini persaingannya sangat ketat, di setiap pemain begitu outperform bisa langsung disikat oleh pemain-pemain lain ya. Kita move on ke Cole Palmer. Walaupun permainannya nggak begitu impactful, tapi sepanjang 60 menit dia bermain tadi malam, menurut gua Cole Palmer ini cukup bisa dijadikan seorang playmaker ya, walaupun mungkin belum sesuai ekspektasi Tuchel, karena dia mungkin merasa kurang nyaman ya disandingkan dengan Bellingham di posisi nomor 10, karena dua pemain ini selalu merangsek ke tengah, dan akhirnya Cole Palmer lebih banyak bermain di sisi kiri ya. Kalau kalian lihat heat mapnya, memang nggak banyak, memang nggak lama ya memainkan bola, karena dia hanya mendapatkan 57 touch di sepanjang pertandingan tadi malam. Tapi menurut gua beberapa passingnya Cole Palmer ini juga berhasil jadi kunci setup play-nya Inggris ya, walaupun belum ada yang berhasil menjadi GA ya. Tapi yang gue happy dari Cole Palmer adalah ketenangannya ya. Seperti biasa dia berhasil memitigasi kesulitan di dalam pertandingan ya, terutama saat blending dengan para pemain kelas dunia. Itu menunjukkan levelnya Cole Palmer ini memang sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Dan Cole Palmer menjadi main set piece taker ya, jadi kemungkinan dia untuk mendapatkan GA atau assist itu harusnya lebih besar, karena di sepanjang pertandingan free kick, corner itu semua Cole Palmer yang ambil ya. Jadi semoga Cole Palmer bisa segera punya impact di dalam timnas Inggris ya, jadi posisinya tidak diganti dengan pemain lain. Nah, Noni Madueke ini berhasil menciptakan assist guys di pertandingan tadi malam. Memang permainannya ini menurut gue luar biasa. Ini yang harusnya dia mainkan di Chelsea ya. Permainan ngotot, permainan cepat yang rapi, dan wow, gue agak kaget melihat Noni Madueke di timnas jujur, karena ini debut dia kan. Ini adalah pertandingan pertamanya, dan ini assist pertamanya untuk Harry Kane ya. Dan benar-benar dia bermain menurut gue sangat berbeda dengan level permainan yang jauh di atas dia di Chelsea ya. Bagaimana dia berani berduel, bagaimana dia bisa merangsek masuk ke penalty box dan menciptakan peluang tuh menurut gue luar biasa. Sepanjang 90 menit ini dia berhasil membuat gue menanti-nanti kira-kira nih apa yang akan dilakukan ya. Dan itu jarang terjadi, karena gue melihat skillnya Noni Madueke ini memang udah bagus sebenarnya, cuma problemnya ada di diri dia sendiri. Dia salah satu pemain yang menurut gue cepat puas ya, jadi kadang-kadang susah untuk dimotivasi di setiap pertandingan. Tapi mungkin ini karena pertandingan internasional pertamanya, jadi dia bisa adrenalinnya tinggi ya, jadi motivasinya juga mungkin tinggi. Permainannya sangat beda guys. Kalau kalian lihat ini sepanjang pertandingan dia berhasil menciptakan 14 ground duels, di mana itu yang tidak pernah terjadi di Chelsea selama ini ya. Dan dia memenangkan 9 ground duels. Itu berarti hampir setengah lebih ya dia bisa memenangkan duel ini ya. Dan wow, terbukti akhirnya dia bisa menciptakan assist ya. Jadi memang Noni Madueke ini perlu di spark dikit ya untuk mendapatkan top performnya ya. Dan Tuchel berhasil mengeluarkan top performnya. Congrats buat 3 pemain Chelsea. Dan kita move on ke berita transfer. Ada Jimmy Gittens ya. Jimmy Gittens diinfokan sudah menyetujui personal agreement dengan Chelsea untuk durasi 7 tahun. Tapi secara salary gue belum tahu, belum mendapatkan informasinya, tapi menurut gue mungkin ada di sekitar 100 sampai 150 ribu per minggu ya, karena rata-rata umur Jimmy Gittens ini di Chelsea mendapatkan bracket gaji segitu. Saat ini Borussia Dortmund masih menolak first attempt dari Chelsea ya, dengan penawaran 35 juta untuk transfer Jimmy Gittens. Dan menurut David Ornstein ini Chelsea akan kembali lagi untuk
memasukkan penawaran ke Jimmy Gittens ya, mungkin sebesar 40 sampai 45 juta, tapi Dortmund itu request untuk angka di 50 juta. Tapi menurut gua deal ini sih it's about to happen ya. Kayaknya sebentar lagi akan here we go antara 40 sampai 45. Dan bergabungnya Jimmy Gittens ini menurut gua akan membuat impact yang cukup signifikan buat lini serang Chelsea ya, karena pemain ini adalah pemain yang sangat eksplosif ya. Pemain yang bagus banget menurut gue, highly skilled, dan dia bisa lift up the game ya. Jadi dia bisa membuat permainan ini menjadi lebih cepat, lebih ganas lagi ya dengan skill-skill yang dia punya. Kalau kalian nonton Borussia Dortmund, Jimmy Gittens ini begitu menonjol guys di posisi serang kiri ini, dan dia kerap kali masuk ke dalam penalty box. Bahkan dia tidak sungkan-sungkan untuk menciptakan shoot ya dari jauh, dan ini adalah salah satu kelemahan juga di lini serang Chelsea, apalagi saat kita bermain dengan tim-tim yang bermain low block ya. Jadi menurut gua masuknya Jimmy Gittens ini dia juga bisa menjadi hybrid number 10, jadi dia bisa membantu Cole Palmer juga dari sisi tengah, atau dia bisa bergantian dengan Cole Palmer untuk mengeksplorasi di area kiri pertahanan ya. Jadi menurut gua hadirnya Jimmy Gittens ini akan menjadi nilai yang sangat positif, apalagi dengan nilai transfer 40 juta. Ya masih oke lah ya. Dan ini pasti akan menjadi impact yang sangat baik ya di Maresca system. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di komen guys mengenai Jimmy Gittens ini worth atau enggak untuk bergabung dengan Chelsea ya. Move on ke McMaignan. McMaignan sudah memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea ya. Personal terms juga udah agree, multi-year, tapi mungkin 4-5 tahun menurut gue ya, karena dia udah cukup tua, umurnya 29 tahun. Dan dia sudah mendeklarasikan ke AC Milan bahwa dia ingin bergabung dengan Chelsea, tapi AC Milan menolak bidding pertama Chelsea sebesar 10 juta, dan Chelsea dikabarkan akan kembali hari ini ya, per gue bikin video ini, dengan membawa penawaran sebesar 15 juta. Karena informasinya AC Milan hanya bersedia melepas McMaignan ini sebesar 25 juta, tapi dari Bluco merasa keberatan karena McMaignan ini hanya menyisakan 1 tahun kontrak saja. Jadi mungkin 15 juta menurut gue fair ya. Dan mungkin ini juga about to happen, akan here we go sebentar lagi, dan hadirnya McMaignan ini akan mengupgrade lini pertahanan kita ya. Karena informasi dari David Ornstein itu Maresca sudah tidak mempercayai Robert Sanchez, dan kemungkinan Robert Sanchez akan di-offload. Begitu juga dengan Petrovic, karena gue melihat Petrovic ini mungkin agak sulit untuk mengembangkan karir ya di Chelsea, karena di dua pelatih sebelumnya, Poch dan Maresca, tidak menjadi pilihan utama sampai akhirnya di pertengahan musim ya, di eranya Poch ini Petrovic dimainkan karena memang tidak punya pilihan. Tapi gue melihat ada kelemahan di dalam diri Petrovic ini, mungkin dari sisi understanding system ya, dan delivered ekspektasi mungkin ya, mungkin that's why mungkin Petrovic ini tidak menjadi pilihan pertama bagi para pelatih Chelsea ya. Dan kita punya Mike Penders yang katanya adalah wonderkid dari Belgia ya, the next Courtois. Dan semoga Mike Penders ini bisa menjadi lapis keduanya McMaignan dan menyerap seluruh experience-nya McMaignan ya, jadi dia bisa berkembang lebih cepat lagi ya. Dan hopefully deal-nya McMaignan ini segera terjadi sebelum Club World Cup ya, jadi kita bisa assemble tim Praisel, kira-kira siapa saja yang bisa dijadikan first team player buat di musim depan ya. Dan update dari Club World Cup sendiri, beberapa nama akan ditambahkan ya di squad Chelsea di Club World Cup ini. Akan ada Andre Santos, Petrovic, Esugo, Liam Delap, Mike Penders, Kendry Paes yang sudah dipastikan akan bergabung dengan Chelsea di Club World Cup di 7 hari lagi ya, berarti 6 hari lagi. Estevao belum ada informasi apakah dia akan bergabung dengan Chelsea, tapi semoga dengan hadirnya seluruh pemain ini ya bisa menjadi
pencerahan buat Maresca untuk menentukan first teamnya, karena Maresca sendiri menginginkan seluruh pemain itu berkumpul untuk menghadapi klub World Cup ini, sehingga dia bisa menilai kira-kira siapa saja yang bisa dijadikan untuk first team di musim depan ya. Dan sedikit update mengenai kondisi Trevoh Chalobah. Saat ini dia tetap stay calm, fokus untuk mengamankan posisinya di tim ini ya di musim depan. Dan gue pribadi sangat mendukung Chalobah ini untuk bertahan di Chelsea ya, karena dia begitu tenang, dia begitu profesional, dan permainannya menurut gue above average ya. Setiap dimainkan dia selalu delivered hasil yang baik ya menurut gue. Dan dia proper Chelsea, menurut gue dia punya DNA Cobham yang emang udah dari kecil dia punya, dan itu menjadi salah satu poin positif menurut gue untuk dijadikan first team player di musim depan ya. Ya hopefully bisa memberikan yang terbaik ya, tapi infonya Napoli juga tertarik untuk merekrut Trevoh Chalobah ini, tapi semoga Maresca bisa menilai dengan bijaksana ya, jadi dia bisa memutuskan apakah Chalobah ini akan tetap menjadi pemain Chelsea di musim depan. Nah segitu aja guys informasi dari gua. Kalau kalian punya info-info terupdate mengenai Chelsea, silahkan tulis di komen ya, infoin kita. Siapa tahu bisa menjadi insight yang berguna dan seru ya. Dan jangan lupa buat kasih pendapat kalian juga di kolom komen. Kira-kira siapa saja sih yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita belum ada informasi terupdate mengenai Nico Williams, Rodrigo maupun Osimhen. Walaupun Nico Williams katanya Arsenal dan Chelsea akan mengajukan Grazie offer, tapi kita nggak tahu seperti apa. Apakah hanya gimmick, kita juga belum tahu ya. Oke, sekian video dari gue. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video selanjutnya. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini ya. Jadi YouTube makin cinta sama channel ini. Jangan lupa buat kasih pendapat kalian di kolom komen. Tetap support Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.